gajah mempunyai belalai, maka jika predikat mempunyai belalai diganti dengan simbol B, maka dapat ditulis menjadi GX ya, implikasi BX dibaca jika X adalah gajah maka X mempunyai belalai ya. Jadi GX untuk gajah X, BX untuk mempunyai belalai X. Oke. Dan memakai implikasi gitu ya. Tetapi kalimat di atas belum berupa kalimat berkuantor, padahal kan kata-katanya adalah semua gajah mempunyai belalai ya. Tapi kalimat di atas belum berupa kalimat berkuantor karena kalimat di atas belum memuat kata semua. Untuk itu perlu ditambahkan simbol kuantor universal sehingga menjadi AX ya dalam kurung GX implikasi BX ya. Jadi sekarang dapat dibaca untuk semua X, jika X adalah gajah maka X mempunyai belalai. Itu sama saja merupakan menggambarkan kalimat semua gajah mempunyai belalai. Oke, seperti itu. Ya. Nah, Pernyataan yang berisi kata semua, setiap, atau kata lain yang sama artinya mengindikasikan adanya pengkuantifikasian secara universal, maka dipakai kuantor universal ya dalam bahasa Inggris. Itu beberapa alternatifnya nanti bisa kalian baca. Misalnya, jika diketahui pernyataan logika, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Jika ingin ditulis dalam logika predikat, maka ditentukan misal B untuk harus belajar dari buku teks, sehingga jika ditulis BX berarti X harus belajar dari buku teks. Seperti itu ya. Jadi ini fungsi proposisinya adalah menjadi BX ya. BX itu untuk menunjukkan belajar ya dari buku teks. Oke. X-nya ini adalah ya variabel X. Nah, di sini belum kelihatan mahasiswanya ya. Bagaimana supaya terlihat bahwa X itu mahasiswa? Maka kita harus membuat satu fungsi proposisi baru. Kata setiap mahasiswa mengindikasikan bernilai benar untuk setiap X ya. Maka penulisan yang lengkap adalah AX BX dibaca untuk setiap X. X harus belajar dari buku teks ya. Nah, akan tetapi notasi di atas belum sempurna karena X belum menunjukkan mahasiswa, maka harus lebih ditegaskan dan sebaiknya ditulis untuk semua X. Jika X mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks, sehingga bentuk akhirnya kalimat berkuantor universal ya yang menunjukkan kata setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks adalah AX dalam kurung MX implikasi BX ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan pengkuantoran universal ya? Untuk melakukan pengkuantoran universal kita pakai contoh semua mahasiswa harus rajin belajar ya. Yang pertama, ini sangat mudah sebenarnya ya. Yang pertama kita cari lingkup atau skop dari kuantor universalnya, yaitu jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Halo, semua ini kelihatan slide-nya kan ya? Kelihatan ya? Oke. Ya. Yang pertama, jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Selanjutnya akan ditulis mahasiswa X ya, implikasi harus rajin belajar X ya. Kemudian ditambahkan kuantor universal di depannya yaitu AX di sini ya. Kemudian yang belakangnya tetap, kemudian ubah menjadi suatu fungsi ya dengan mewakilkan ya satu kata ya atau beberapa kata ini menjadi satu huruf gitu ya seperti itu. Jadi menjadi AX, MX, implikasi BX ya.
Nah, ini harus selalu implikasi gitu ya. Iya, untuk kuantor universal, oke, ini selalu implikasi. Ya, nanti akan berbeda jika kuantor eksistensial. Tandanya akan berbeda. Yang sudah baca mungkin sudah tahu ya, kalau untuk kuantor eksistensial kita nggak pakai implikasi tapi memakai apa? Negasi. Hah? Negasi. Untuk kuantor eksistensial kita memakai konjungsi ya, memakai dan ya. Ya. Baik, nanti di belakang ada ya. Kemudian contoh yang lain, semua tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh. Jika X adalah tanaman hijau, maka X membutuhkan air untuk tumbuh. Ya, kita cari skop dari kuantor universalnya ya. Jika tanaman hijau implikasi membutuhkan air untuk tumbuh X, tanaman hijau X ya, implikasi membutuhkan air untuk tumbuh X ya. Ditambahkan kuantor universal ya, ditambahkan AX ya, di belakangnya tetap ya, tinggal ditambahkan tanda kurung buka dan tutup untuk memisahkan dari notasi kuantor universalnya. Tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh X ya, implikasi, kemudian kita singkat ya menjadi AX, TX, T untuk tanaman hijau, dan A ini untuk mewakili kata air gitu ya, AX ya. Lalu penamaannya ini seperti apa? Nah, itu terserah kalian gitu ya, tergantung mendefinisikannya. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya rasa nggak ada ya. Kemudian ya, menilai kebenaran kuantor kalimat berkuantor universal. Contohnya, jika diketahui persamaan X plus 3 kurang dari 10 dengan X adalah himpunan bilangan bulat positif A kurang dari 5, jadi X-nya itu sudah dibatasi ya, adalah diambil dari himpunan bilangan positif A itu kurang dari 5, tentukan nilai kebenaran untuk setiap X elemen A, X plus 3 kurang dari 1. Oke? Ya, kurang dari 10, sorry. Ini kurang dari 10. Untuk menentukan nilai kebenarannya, maka harus dicek satu persatu. 1, 2, 3, dan 4. Jika kuantor universal, maka untuk semua nilai N dimasukkan harus memenuhi persamaan X plus 3 kurang dari 10. Dicoba satu-satu ya, ternyata semuanya memenuhi. Karena semua himpunan A memenuhi, maka untuk setiap X plus 3 kurang dari 10 bernilai benar ya. Tapi jika ada satu saja nilai A yang tidak memenuhi, misalnya A-nya ini diperluas sampai 8, misal ya, diperluas sampai 8, maka 8 ditambah 3 itu kan 11. 11 kurang dari 10 itu salah ya, maka hasilnya salah, sehingga untuk setiap X plus 3 kurang dari 10 juga bernilai salah ya. Jadi lagi-lagi tergantung dari domain atau daerah asalnya. Ya, ini benar. Kenapa? Karena A-nya hanya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau A-nya kita perluas sampai misalnya sampai 10, maka ini salah. Karena mulai 8 sudah salah gitu ya. Nah, nilai X yang menyebabkan suatu kuantor bernilai salah tadi sudah disampaikan, namanya adalah counter example ya, atau contoh penyangkal. Sampai sini slide ini ada pertanyaan? Silahkan. Halo, ada pertanyaan? Rinaldi? Fariski? Semua nggak ada ya? Jelas ya? Oke, Bu. Iya. Ya, dimaksimalkan aja mau ketemu, kalau ada pertanyaan ditanyakan gitu ya. Ya. Kalau sudah kita masuk ke kuantor eksistensial, kuantor eksistensial itu kalau tadi menunjukkan semua objek memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya, semua objek dalam semesta. Tetapi kalau kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek atau term-term dalam semestanya paling sedikit, minimal ada satu term atau objek yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya ya. Kita dapat meletakkan kata-kata terdapat
beberapa X bersifat ada, kemudian paling sedikit ada 1 X dan sebagainya. Di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X ya, simbolnya adalah E terbalik gitu ya. Eksis, bisa diambil dari kata eksis. Kuantor eksistensial mengindikasikan bahwa sesuatu kadang bernilai benar untuk individu individualnya. Dalam bahasa Inggris, kata kuantor eksistensial ini bisa menggunakan beberapa alternatif, misalnya some, there is, gitu ya, at least one, dan lain sebagainya yang memiliki arti serupa. Ya, ini definisi dari kuantor eksistensial. Misalkan P adalah fungsi proposisi untuk daerah asal D, pernyataan untuk beberapa X, PX, dikatakan pernyataan kuantor eksistensial. Pernyataan itu dapat dinyatakan dengan simbol EX, PX, di mana simbol E ini berarti untuk beberapa. Simbolnya tadi disebut kuantor eksistensial gitu ya. Nah, pernyataan EX, PX adalah benar. Kapan dia benar? Jika PX benar untuk minimal atau sedikitnya 1X di D. Ya, seperti tadi dikatakan, misalnya mahasiswa di kelas saya, ada mahasiswa di kelas saya yang memakai kacamata. Minimal di kelas kalian ada 1 yang memakai kacamata, maka kalimat tersebut benar, gitu ya. Itu kalau kuantor eksistensial itu lebih mudah untuk menyatakan nilai benar atau true-nya lebih mudah. Kita nemu 1 aja yang true, maka hasilnya adalah benar, ya. Tetapi kapan dia salah? Kapan dia salah ya? Dan pernyataan EX PX adalah salah jika PX salah untuk setiap X di D. Jadi kalau kita evaluasi semuanya salah ya, maka pernyataan tersebut salah ya. Seperti itu. Untuk setiap. Jadi kebalikan dari yang tadi. Lalu apa alternatif kata beberapa kata yang menunjukkan kuantor eksistensial itu bisa diwakili dengan kata untuk beberapa X, untuk paling sedikit 1X ya, terdapat X yang sedemikian sehingga PX dan seterusnya. Ya. Jadi pokoknya yang selain setiap semua gitu ya. Jadi ada, terdapat, itu semua merupakan kuantor eksistensial. Contoh, tulislah setiap pernyataan yang diberikan dengan simbol untuk beberapa X, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ini udah pakai EX, X kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau yang kedua, ada yang punya ide gimana caranya menuliskannya? Mungkin disebutkan saja. Apa urutan pertamanya? Untuk paling sedikit 1 itu apa? Kuantor universal atau eksistensial? Eksistensial, Bu. Eksistensial. Jadi gimana? EX kemudian? Koma. Ya, koma, betul. X lebih besar dari 1. Iya. Implikasi X kuadrat lebih besar daripada 1. Iya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Leslie, jadi EX, X plus 1 implikasi panah ke kanan, X kuadrat lebih besar dari 1. Untuk yang ketiga, siapa yang mau menyebutkan dengan ini? AX, koma, EY, koma, X kuadrat kurang dari Y plus 1. Iya, seperti itu ya. Jadi di sini ada 2 kuantor. Yang pertama, kuantor universal memakai AX, sedangkan untuk Y-nya adalah hanya beberapa, jadi memakai eksis atau memakai E gitu ya. EY, X kuadrat kurang dari Y plus 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Baik, sekarang cara menentukan nilai kebenaran. Contoh cara memberikan nilai kebenaran. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan yang diberikan. Daerah asal pembicaraannya adalah himpunan bilangan real. Oke. D-nya, domainnya adalah himpunan bilangan real. Yang pertama, untuk beberapa X, X plus 1 lebih besar dari 0. Yang kedua, untuk paling sedikit 1X, X kuadrat kurang dari 0. Ya, yang pertama benar. Kenapa?
Karena jika X sama dengan 2, maka proposisi 2 plus 1 lebih besar dari 0 itu benar. Jadi untuk menyatakan dia benar atau true, maka kita cukup mencari satu contoh di dalam domain tersebut sehingga pernyataan atau proposisi tersebut benar. Maka kalimat tersebut, kalimat berkuantor tersebut, berkuantor eksistensial tersebut benar. Ya, contohnya ini kita hanya mengambil X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2 ternyata sudah bisa membuat pernyataan ini benar gitu ya, karena dia memenuhi jika 2 ditambah 1 lebih besar dari 0 itu benar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk paling sedikit 1, X kuadrat kurang dari 0. Pernyataan tersebut salah. Kenapa? Karena untuk setiap bilangan real X adalah salah bahwa kuadrat dari X itu bernilai negatif ya. Nggak akan pernah ada kuadrat dari suatu bilangan itu negatif. Jadi semuanya salah gitu kan ya. Karena semuanya salah, maka dia bernilai salah. Ada yang bisa memberikan contoh kuantor eksistensial, kalimat berkuantor eksistensial dalam kehidupan sehari-hari sekitar kalian aja gitu ya, atau boleh memakai persamaan tidak samaan bilangan gitu ya, yang menunjukkan satu bernilai benar, satu bernilai salah. Ada yang mau menunjukkan, ada yang mau memberi contoh? Silahkan. Ya, siapa? Oh ya, yang lain tolong sambil ini ya, saya lupa tadi. Sudah ada yang lagi ada keperluan setelah sesi yang kedua ini. Silahkan chat, menuliskan hadir gitu di chatting roomnya ya, untuk nanti saya tambahkan sebagai, maksudnya bukan berarti yang tidak hadir, tetapi untuk ingin tahu siapa yang sudah bergabung aja gitu kan. Silahkan menuliskan di chatting ya, saya hadir Bu, saya hadir gitu, gitu aja. Ya, baik. Sambil ini dong, siapa yang punya contoh kalimat? Keduanya Bu, yang benar sama yang salah Bu. Enggak, satu aja, satu orang satu. Yang benar aja boleh, yang salah aja juga boleh. Saya yang benar aja Bu. Oke. Iya, silakan. Beberapa mahasiswa SIO2 berasal dari Bekasi. Beberapa. Jadi penjelasannya seperti apa, Nuryadi? Jadi Halo? di SIO2 itu, Iya, penjelasannya kenapa dia bernilai benar? iya karena ada beberapa orang. Iya, halo. Ya, Karena nggak semua Bu, karena ada yang karena ada benar, beberapa orang Iya. yang dari Bekasi. Karena ya minimal ada satu orang saja yang dari Bekasi, maka kalimat tersebut benar gitu ya. Ya, baik, itu seperti itu untuk yang benar. Yang salah ada yang bisa memberikan contoh? Ya nggak mungkin, cari yang nggak mungkin misalnya. Kalau salah harus pakai kata semua Bu, atau Oh enggak. gimana? Kuantor eksistensial harus selalu memakai kata-kata yang merupakan kuantor eksistensial. Pakai ada, beberapa, paling sedikit satu, terdapat gitu, Hariski. Nah, tapi persyaratannya kebalikannya sama ini kan Bu, apa yang universal? Iya, semuanya harus salah ya. Misalkan ada mahasiswa di kelas saya yang berasal dari mana? Papua Bu. Papua. Nah,
Kalau semuanya salah, artinya nggak ada yang berasal dari Papua, maka itu adalah salah, ya, seperti itu. Jadi dibuat atau misalnya ada mahasiswa di apa itu namanya di kelas saya yang maksudnya mendapat nilai D di suatu mata kuliah misalnya ya, karena tidak ada gitu ya, tidak ada yang mendapat D, maka kalimat tersebut salah, ya. Jadi kalimat ada mahasiswa di kelas saya untuk mata kuliah X misalnya mendapat nilai D, misalnya untuk mata kuliah matematika diskrit mendapat D gitu ya, karena nggak ada yang D maka pernyataan itu salah, ya, seperti itu. Sampai sini paham? Jadi untuk eksistensial ini cukup menemukan satu saja yang membuat benar, maka dia benar. Tetapi kapan salah? Jika untuk semua anggota X itu tidak memenuhi tidak memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh kalimat tersebut, gitu ya. Gitu. Misalnya pada suatu hari kalian nggak ada yang pakai jaket gitu ya. Ada mahasiswa di kelas saya pada hari ini yang memakai jaket. Maka itu salah karena itu artinya satu kelas itu tidak ada yang memakai jaket gitu ya. Iya, Bu. Ya, bisa saya lanjutkan ya? Iya. Ya. Lalu bagaimana cara melakukan pengkuantoran eksistensial? Kita memakai contoh kalimat, ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi. Ya, cara melakukan pengkuantoran eksistensial ya, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Nanti hanya berbeda di operatornya aja. Carilah skop dari kuantor eksistensial, yaitu ada X yang adalah pelajar, ya. Jadi subjeknya ini adalah pelajar, itu nanti akan merupakan menjadi predikat sendiri. Ada X yang adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa berprestasi. Selanjutnya akan ditulis pelajar X konjungsi memperoleh beasiswa berprestasi X, ya. Ini perbedaannya dengan universal. Ini memakai konjungsi. Lalu langkah kedua ditambahkan kuantor eksistensial di depannya, ya. Tinggal ditambahkan ini notasi ini, kemudian ubah menjadi suatu fungsi. P untuk pelajar berprestasi, ya. B untuk berprestasi. B untuk beasiswa. B untuk beasiswa. Ibu itu belum di share screen Bu kayaknya Bu. Tuh, sorry. Oh ya Allah, iya. Makasih. Ya, seperti ini ya. Jadi yang ini sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, tahap pertama kita mencari skop dari kuantor eksistensialnya menjadi ada X yang adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa berprestasi, menjadi pelajar X konjungsi memperoleh beasiswa berprestasi X. Kemudian beri kuantor eksistensial di depannya EX ya. Pelajar X ya konjungsi memperoleh beasiswa berprestasi X. Kemudian ubah menjadi fungsi EX ya, PX konjungsi PX ya. P untuk pelajar, B untuk beasiswa. Ya. Bisa dilanjut? Ya. Contoh yang lain, beberapa orang rajin beribadah. Jika ditulis dengan menggunakan logika predikat, maka ada X ya. Yang pertama diubah menjadi kalimat ada X yang adalah orang dan X rajin beribadah ya. Kemudian ditambah kuantor eksistensial di depannya EX orang X konjungsi rajin beribadah X. Kemudian yang terakhir ya kita buat dalam bentuk fungsi menjadi EX orang X itu menjadi O X ya konjungsi IX I itu untuk untuk ibadah gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi bisa disimpulkan untuk melakukan pengkuantoran universal memakai implikasi, sedangkan pengkuantoran eksistensial merupakan ditandai dengan operator logika konjungsi. Kenapa sih?
Ya, bisa memakai logika seperti ini. Kenapa yang tadi yang universal itu memakai implikasi. Kenapa? Karena misalnya ini, semua orang rajin beribadah. Jadi semua yang orang, jika dia orang, maka dia rajin beribadah, tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali, makanya dia pakai implikasi. Sedangkan kalau sekarang beberapa orang, ya, dia orang dan dia rajin beribadah, ya, itu makanya dia memakai konjungsi. Ya, jadi orang-orang tertentu jadi beririsan, dia orang, dia juga rajin beribadah, makanya itu adalah yang masuk dalam beberapa orang rajin beribadah, makanya dia memakai konjungsi. Ya, seperti itu. Baik, sekarang menilai kebenaran untuk kalimat berkuantor eksistensial. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat, tentukan nilai kebenaran terdapat X yang elemen himpunan B, X kuadrat sama dengan X, ya. Ya, eksis, terdapat X. Oke. Terdapat X elemen B, X kuadrat sama dengan X dapat dibaca terdapat X yang adalah bilangan bulat dan X memenuhi X kuadrat sama dengan X, ya. Terdapat X elemen B, X kuadrat sama dengan X ini akan bernilai benar jika dapat ditunjukkan minimal paling sedikit ada satu bilangan yang memenuhi X kuadrat sama dengan X, ya. Misal X-nya kita ganti dengan min 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Ternyata tidak memenuhi. Syaratnya kan X kuadrat sama dengan X. Tetapi kalau X-nya kita ganti dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1 itu memenuhi. 1 sama dengan 1 itu memenuhi. Ya. Karena ada satu nilai yang memenuhi, yaitu X sama dengan 1, maka pernyataan ini pernyataan di atas bernilai benar, ya. Jadi minimal kita menemukan satu yang benar, maka benar, ya. Contohnya di sini adalah 1. Min 1 kuadrat bukannya 1, Bu. Min 1 kuadrat bukannya 1. Iya, min 1 kuadrat kan 1. Tetapi X-nya kan ini ya. X-nya kan min 1. X kuadratnya kan bukan hasil X kuadratnya, Bu. Iya, hasil X kuadratnya kan ini 1 kan? Iya. X kuadrat, X-nya itu kan min 1. X-nya kan min 1. Jadi ini X kuadratnya kan 1. 1 tidak sama dengan min 1. Oh, sama X-nya ya, Bu? Iya, X yang sama X-nya. dari domainnya. Iya, dari domainnya, dari asalnya. Ya. Kalau 2 sama nggak? Jelas nggak sama ya. 2 kuadrat kan 4 ya. Iya. Jadi ternyata ada 1, ada yaitu bilangan 1. 1 itu dikuadratkan juga 1, maka benar, ya. Seperti itu. Jadi pernyataan ini benar. Ya. Baik, kalau sudah kita ke hukum De Morgan untuk logika, ya. Hukum De Morgan itu tentu saja seperti halnya himpunan, proposisi dan sebagainya. Hukum De Morgan itu adalah untuk menegasikan atau menotkan suatu pernyataan, ya. Kalau dinotkan dia bentuknya menjadi seperti apa sih, gitu kan? Jika P, ya, dan di logika predikat untuk kalimat berkuantor ini juga berlaku hukum De Morgan. Jika P sebuah fungsi proposisi, setiap pasangan pada A dan B berikut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi artinya ini dengan ini hasilnya sama, ya. Jadi jika kita memiliki kalimat berkuantor untuk semua X, PX kita negasikan, kita notkan, maka bentuknya berubah menjadi yang semula kuantor universal menjadi kuantor eksistensial EX dan notnya hanya menempel pada predikat PX-nya. Oke. Kemudian nanti ada contoh kalimatnya B. Jika kita memiliki kalimat berkuantor eksistensial EX, PX, kemudian kita negasikan, kita notkan, maka hasilnya akan ekuivalen dengan AX, ya. E-nya berubah menjadi AX, not PX. Seperti itu. Contoh, tuliskan negasi dari masing-masing proposisi yang diberikan. Untuk setiap X, X kuadrat lebih besar dari X. Yang kedua, untuk beberapa X, X kuadrat
lebih besar dari X. Oke. Yang pertama itu kalimat berkuantor universal atau eksistensial. Universal. Universal. Oke, kalau dinegasikan menjadi EX ya negasi negasi X kuadrat X kuadrat lebih besar dari X dengan kalimat menjadi untuk beberapa ya yang semula universal menjadi eksistensial. Untuk beberapa X tidak benar, not-nya itu ditambahkan kata tidak benar bahwa X kuadrat lebih besar dari X. Oke. Jadi ini kalau dinegasikan bentuknya menjadi ini. Ya, paham sampai sini? Kalau untuk beberapa X kuadrat lebih besar dari X dinegasikan menjadi untuk setiap X tidak benar bahwa X kuadrat lebih besar dari X. Jadi beberapa berubah menjadi setiap eksistensial berubah menjadi universal. Ininya menjadi ada kata tidak benar untuk menyatakan not-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Untuk De Morgan, mungkin bisa kita kasih contoh kalimat ini deh. Ya, semua mahasiswa harus rajin belajar. Kalau dinegasikan menjadi apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Semua berubah menjadi beberapa. Beberapa mahasiswa apa? Malas belajar. Iya, tidak harus rajin belajar. Ya, jadi beberapa mahasiswa tidak harus rajin belajar. Ya. Kalau yang ini, semua tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh. Kalau dinegasikan menjadi beberapa tanaman hijau tidak membutuhkan air. Iya, beberapa tanaman hijau atau ada tanaman hijau tidak membutuhkan air untuk tumbuh. Ya. Yang lainnya monitor ya. Memperhatikan yang lainnya. Ya. Sekarang ini. Ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi. Kalau dinegasikan menjadi beberapa pelajar tidak memperoleh beasiswa. Ada jadi semua ya, Bu. Semua. Oh iya. Semua pelajar tidak memperoleh beasiswa berprestasi. Terus yang terakhir ini beberapa orang rajin beribadah. Kalau dinegasikan menjadi semua orang tidak rajin beribadah. Iya, semua orang tidak rajin beribadah seperti itu. Ya. Jadi pokok bahasan kita sampai di sini materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Sambil mungkin kalian ini memikirkan ada pertanyaan atau enggak, saya sampaikan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tugasnya sih sederhana sebenarnya. Ikuti instruksi cara pengumpulannya memakai formatnya dalam bentuk apa, silahkan dibaca di instruksinya gitu ya. Jadi tugasnya tugas individu saja ya, nggak dua tugas, hanya satu tugas, dan silahkan dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan perintah yang ada di situ. Dan saya beri paling lambat besok ya, jadi ada 1 malam untuk bisa mengerjakan. Walaupun mulai sekarang juga sebenarnya sudah di open, bisa upload dari hari ini. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum waktunya habis, sekitar kurang dari 2 menit lagi. Untuk yang belum absen di PJJ silahkan absen ya. Untuk yang belum nulis chat di sini silahkan ya. Kemudian ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di diskusi. Kalau misalnya ini sudah tertutup nanti ya bisa didiskusi atau via WA, silahkan. Ya, apa Wesley? Itu kan minggu kemarin kan ada pertemuan tuh Bu, terus ada absen di PJJ, saya nggak absen Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang minggu kemarin memang saya belum mengaktifkan self recordnya, nggak apa-apa. Belum saya rapikan memang yang kemarin.
Tapi sudah saya absen di e-learning sih. Nanti dicek aja ya di e-learning kalau merasa ada yang belum gitu ya. Diceknya di e-learning. Baik, mungkin itu saja. Ya. Tinggal 1 menit tersisa. Kalau tidak ada maka saya tutup ya. Tatap mukanya ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ya, partisipasinya. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.